Gereja Katolik membedakan dosa menjadi dua kategori utama, dosa berat dan dosa ringan. Berdasarkan tingkat pelanggaran terhadap kasih Allah. Pengertian dosa berat dan dosa ringan, dosa berat, mortal sin. Pelanggaran serius terhadap hukum Allah yang mematikan kehidupan rahmat di dalam hati manusia. Dosa ini memalingkan manusia dari Allah dan memutus hubungan kasih. Syarat dosa berat, KGK 1857. Harus memenuhi 3 unsur sekaligus. Materi yang berat, pelanggaran. Serius atas 10 perintah Allah, kesadaran penuh bahwa hal itu jahat, dan persetujuan. Kehendak bebas yang disengaja. Dosa ringan, venial sin. Pelanggaran moral dalam hal-hal kecil, atau dalam hal berat tetapi dilakukan tanpa pengetahuan penuh atau persetujuan mutlak. Dosa ringan tidak memutuskan hubungan dengan Allah. Simak katekese Romo Cafe. Tanya? Oke, silakan, ada yang mau tanya. Mau tanya ini Romo, bedanya apa namanya venial sins sama mortal sins? Maksudnya batasannya di mana? Jadi Bahasa kalau Indonesia ya, kita mau tolong. ekaristi kan kalau venial sins itu bisa diakui dari yang waktu awal-awal misa itu udah mengaku udah boleh terima ekaristi. Sejauh mana sampai nggak boleh sehingga kita harus melakukan pengakuan dosa dulu? Itu satu. Yang kedua, saya pernah dengar juga venial sins yang menjadi kebiasaan itu bisa menjadi mortal sins. Bisa dijelaskan lebih Tanya lanjut? satu-satu, dua ini saya tidak dengar nih. Satu-satu dulu. Oke. Beda venial sins. Ya, dari katanya sudah beda, satunya berat, satunya Dengan ringan. mortal sins batasannya di mana? Yang pertama, semua dosa Yang sama. maksud di kategori berat apa? Semua dosa sama. Masuk di kategori Udah mengerti, Bu. 1 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan semua orang berdosa. Oke. Baca dulu. Terus maksudnya yang Ibu, biar kalau sampai saya kita berikan mau waktu kepada Ibu. Oke. Sorry. Karena harus baca ayatnya. 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Semua Dan dosa kebenaran. harus dimengaku. Ayat 9 campur Indonesia Spanyol. Ayat 9-nya. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekarang bab 5 ayat 16 dan 17. Yohanes sendiri membedakan dosa berat dan dosa ringan dengan materi. Mendatangkan maut atau tidak mendatangkan maut. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang Di sini ada 3 hal menjadi kriteria berat dan ringannya, yaitu materinya berat. Yang kedua, persetujuan dengan kesadaran penuh. Yang ketiga, dengan pengetahuan penuh. Ini yang harus dilihat. Berarti bantu dulu KGK 1863. Ya, saya ambil dulu bukunya. KGK 1863 ya. Oke. 1863. Apa yang dikatakan di situ? Dosa ringan memperlemah kebajikan ilahi. Kasih. Di dalamnya tampak suatu kecondongan yang tidak teratur kepada barang-barang ciptaan.
Ia menghalangi bahwa jiwa mengalami kemajuan dalam pelaksanaan kebajikan dan dalam kegiatan kebaikan moral. Ia mengakibatkan siksa-siksa sementara. Kalau dosa ringan dilakukan dengan sadar dan tidak disesalkan, ia dapat mempersiapkan kita secara perlahan-lahan untuk melakukan dosa berat. Tetapi, dosa ringan tidak menjadikan kita lawan terhadap kehendak dan persahabatan Allah. Ia tidak memutuskan perjanjian dengan Allah. Dengan rahmat Allah, ia dapat memperbaiki lagi secara manusiawi. Ia tidak mencabut rahmat yang menguduskan dan mengilahikan, yakni kasih serta kebahagiaan abadi. Oke, sekarang pertanyaan saya untuk Ibu membedakan itu. Walaupun nanti di dalam Galatia perbuatan daging yang tidak yang tidak menjadi bagian dalam kerajaan surga. Contohnya kita buat Galatia 5 ayat 19 sampai 21 akan menjelaskan sekitar 14 atau 15 kriteria perbuatan daging yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi untuk sebelum baca ayat itu, yang pertama untuk mengkategorikan dosa itu berat dan ringan, yang pertama materinya berat. Yang kedua, dalam kesadaran penuh, pengetahuan penuh, dan yang ketiga adalah dengan persetujuan penuh. Contoh ini, saya tipu Ginting bahwa saya tidak pergi bergabung dengan mereka karena anak sakit. Contoh, ternyata itu hari Minggu dan saya tipu mereka supaya tidak bergaul dengan mereka dan saya pergi misa. Menipu sebagai menipu tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak berdosa. Menipu tetap jadi dosa. Tetapi saya tipu mereka supaya jangan bergaul dan minum mabuk dengan mereka dan saya pergi misa. Itu sangat berbeda. Saya tipu supaya tidak bergaul dengan mereka, tetapi tujuan saya tipu, saya tidak bisa bergaul dengan kalian karena saya pergi misa. Ternyata dia bukan pergi misa, dia pergi bunuh orang. Materinya berat dengan kesadaran penuh dan dengan pengetahuan penuh. Karena itu mengkategorikan seperti itu, dosa itu berat atau dosa itu ringan, kesadaran penuh dengan kehendak dan kebebasan penuh atau tidak. Sekarang Santo Paulus mengkategorikan perbuatan jasmani yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Galatia 5 ayat 19-21. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di komalmu kamu caci maki orang, hari Minggu kamu terima komuni, kamu rasa bagaimana? Tidak baik. Di komalmu kamu omong buruk orang lain, tapi besok kamu punya tubuh Kristus. Tadi malam kamu pesta, Jumat malam, mabuk, minum, berkelahi di sana. Lalu hari Minggunya macam orang kudus terima. Para politikus, tanda tangan proyek korupsi, program MBG ke BMG apa tidak jelas itu. Contoh kecil ya, dialokasikan 15.000 tapi sampai ke tangan anak-anak sekolah ada yang telurnya mentah, ada tuh video-video itu.
ada yang sudah ada ulat. Tapi hari Minggu pergi terima komuni itu dengan tangan yang sama mereka tanda tangan untuk korupsi, tangan yang sama mereka terima tubuh Kristus. Mulut yang sama mereka omong tentang korupsi, mulut yang sama terima dan punya tubuh Kristus. Tahu malu sedikit kan? Jari yang sama kalian fitnah orang lewat HP-mu, telepon, DM dan semua orang. Jari yang sama pergi terima komuni. Jari yang sama pias nama Bapa. Oke, jadi untuk mengkategorikan berat dan ringan punya 3 kategori. Yang pertama, yaitu apa tadi? Materinya berat. Yang kedua, pengetahuan yang penuh. Dan yang ketiga adalah persetujuan penuh. Come for us. Naik ke atas tuh, kafe deh. Naik di atas tuh. Kamu caci maki saya di atas. Naik, caci maki saya di atas. Tidak. Nanti saya yang berdosa bukan engkau. Begitu Ibu, Rosmari. Oke. Yang kedua Bu. Yang kedua, saya pernah mendengar bahwa vinyl sin Sebentar Bu yang Rosmari, saya menjadi sapa dulu. Kamforas, silakan omong. Dari manakah engkau, siapakah engkau? Ya, Anda sudah naik Come for Us, bukan Kenapa engkau tulis kafe deh? bicara. Silakan bicara, Come for Us. Kamforas 1. Wah, turun sendiri. Pengecut semua turun. Kabur. Silakan Bu, yang kedua. Yang kedua adalah saya pernah mendengarkan bahwa venial sins yang menjadi kebiasaan itu bisa menjadi mortal sin. Boleh saya ketahui yang seperti apa itu? Ibu, kalau Ibu makan garam terus tiap hari, akan jadi apa dengan tubuhmu? Darah tinggi. Ya sudah selesai itu, di situ sama dengan dosa. Oke. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Artinya engkau tidak berubah. Engkau tidak pernah pulang melalui jalan yang lain. Setiap hari Minggu engkau tipu saja, tipu terus tipu. Ya tipu sebagai tipu tidak bisa. Karena kita adalah apa yang kita kerjakan. Setiap hari kita nyetir, kita ini sopir atau konduktor. Kalau setiap hari kita gosip, kita tukang gosip. Kalau setiap hari kita berpikir negatif, ya kita ini orang yang negatif dalam hidup. Kalau sudah diakumulasi terus setiap hari, maka akan membentuk identitas dan kepribadian kita. Contohnya tiap hari Minggu dia tipu. Tipu, ya tipu sebagai tipu tidak bisa membenarkan engkau. Begitu ya Bu ya. Oke. Terima kasih. Jangan jadi kebiasaan dengan apa yang kita buat setiap hari yang sama saja. Teman-teman, kita ini mati masuk masing-masing ke surga tuh, di hadapan takhta pengadilan Allah. Setiap orang akan diadili. Jangan bawa orang lain supaya kita diadil sama seperti kita. Bantu dulu 2 Korintus 5 ayat 10. Masing-masing kita akan diadili. Tolong berjuanglah untuk masuk surga, supaya diadili benar, baik ataupun tidak baik di hadapan Allah. Jangan kau karena engkau suka hakimi orang, kau bawa orang lain jadi penghakim juga. Dan engkau tidak kesian bahwa orang ini akan dihakimi karena engkau punya dosa yang mengajak dia untuk menghakimi orang lain. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat.
Tahan dulu. Auto Ganupak Service. Siapa yang nipu setiap hari Minggu, boy? Engkau ini otak ini. Otak ini. Otak tidak tangkap, gagal paham. Jangan sampai kau protestan. Itu contoh kecil. Kau setiap hari menipu, maka engkau jadi penipu. Itu yang dimaksudkan. Kalau setiap hari Minggu engkau ke gereja, tapi engkau pergi ke antara teman-teman, tidak ke gereja, kau tipu, ya tipu sebagai tipu, tidak bisa membenarkan apa yang kau buat selanjutnya. Gagal paham semua. Pintar sedikit kan? Baca kembali ayat tadi. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Semua orang menghadap tahta pengadilan, tetapi setiap orang dihakimi. Karena itu berjuanglah ya teman-teman. Jangan sampai orang yang kita hakimi, dia di hadapan Allah benar, kita nih yang neraka. Jangan sampai dia pulang seperti anak yang bungsu dan yang sulung dan bertobat, kita ini melanjutkan dosa kita punya tentang dia. Jangan bawa orang ke neraka. Kalau engkau masuk neraka, kau masuk sendiri. Jangan panggil DM supaya masuk neraka sama-sama, WA supaya masuk neraka sama-sama. Saya harapkan semua orang Katolik dimanapun berada ya, Tuhan memberikan kesempatan setiap orang berubah. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada engkau untuk berubah, kenapa engkau menutup pintu bahwa Tuhan tidak bisa memberikan kesempatan kepada yang lain bisa berubah? Kalau engkau mengalami cinta dan belas kasih Tuhan di dalam pengampunan terhadap engkau, kenapa engkau menutup pintu kemurahan Tuhan dan kerahiman Tuhan untuk orang lain? Antara berdoa dengan berdosa itu hilangkan S-nya saja. Kalau berdosa dia tambah S, tambah setannya ya. Kalau hilangkan S, setannya dia jadi berdoa. Jadi dosa dengan doa. Bayangkan antara kalau engkau tidak doa baik-baik, engkau tambah S setan di situ jadi dosa. Kalau kau hilangkan S setan itu dari kata dosa itu, kau hilangkan S jadi doa. Jangan menjadi penjara untuk orang lain. Saya dengar Pater pakai headphone, tapi lihat HP, rasanya saya dengar khotbah di gereja. Kau jangan tipu-tipu sini. Bermurah hatilah, seperti Bapa memeluk mereka yang pulang dan bertobat, dan Bapa mengundang ke dalam untuk masuk ke dalam perjamuan. Kita ini jangan sampai orang mau bertobat, kita tendang mereka supaya jatuh di jurang. Jangan masuk ke rumah Bapa. Bantu dulu. Lukas 15 ayat ke-21. Lukas 15 ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Lanjut. Apa kata Bapa sekarang? Reaksi dari Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Sebelum dia berkata kepada hamba-hambanya, ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kalau kamu berdosa, kamu minta supaya Bapa punya belas kasih dan pengampunan, kerahiman untuk kamu dan peluk dia.
Tapi kalau orang lain berdosa, kamu tidak mau Bapa yang sama yang memeluk engkau, memeluk orang lain itu yang berdosa. Ini menjadi persoalan besar ketika kita merasa diri suci dan orang lain berdosa. Dan karena kita yang pantas untuk masuk ke dalam perjamuan, ataukah anak yang hilang itu yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam perjamuan? Sekarang ayat 21, 22-nya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Lanjut, masuk pesta. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati, dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Di situ Bapak tendang dia keluar kah? Ide saya, jangan masuk dalam sukacita perjamuan kah? Inti? Karena dia tidak berdosa. Sekarang 25, anak yang sulung yang hilang di dalam rumah. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Tahan dulu, rekan Romo tukang dusta naik di atas toh, rekan jambak tuh orang. Sudah. Terimalah dan kau buktikan saya dusta di atas daripada kau kotorkan kau punya jiwa dengan kau jari di bawah. Baca. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Hidup dan mati dan hidup kembali, hilang dan didapat kembali. Posisi Bapa, tolong posisi Bapa menerima semua mereka yang mau pulang. Jangan sampai kita jadi orang Katolik tidak menerima orang yang mau pulang ke rumah. Kita tidak mau supaya orang lain diampuni seperti kita diampuni, dikasihi seperti kita dikasihi. Sudahlah. Saya punya kecemasan yang sampai saya hakimi orang tiap hari. Mereka yang saya hakimi bertobat dan dapat di surga, saya yang tidak. Oke. Ada orang baru di sini.
Ada Kak Santos. Kak Santos.